Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriani, sarjana pendidikan. Saya mengajar di SMP Harunia, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Palangkaraya, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, Angkatan 2, dengan program studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa saya 2361 002 190 316. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Harunia Pontianak dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak mengharapkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, ya. Pagi tadi sudah sarapan belum? Pergi sekolah udah sarapan? Istirahat udah sarapan belum? Udah kenyang ya. Kalau udah sarapan tapi jangan malas-malas, jangan ngantuk. Karena kadang-kadang kalau banyak makan itu mempengaruhi ya. Oke, kondisi udah sehat ya. Apa lagi? Fisiknya udah bagus. Ditandai dengan apa kalau fisik kalian bagus? Hari ini kalian siap ikuti proses pembelajaran dengan baik. Memahami tujuan pembelajaran kita. Hari ini tema kita ini tentang apa? Konsentrasi belajar. Nah, kita mulai dulu dengan tujuan pembelajaran kita. Di sini ada berapa? Ada 4 item untuk pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat apa? Menganalisis atau menganalisa pengalaman dirinya tentang pentingnya konsentrasi dalam belajar. Jadi Bapak yakin nanti kamu punya pengalaman, ya? Punya pengalaman enggak? Pasti ada dong. Ada pengalaman yang kalian dapatkan pada saat kalian belajar, persiapan mau ulangan, mau ujian, masih ada bukan? Aku susah tidak bisa ini. Aku masalahnya nih. Nah, pengalaman ini bisa menjadikan kita nanti pembelajaran yang sangat berharga dalam memahami semua mata pelajaran ya. Lalu berikutnya peserta didik dapat membangun diri untuk berkonsentrasi di kelas. Perlu tidak kita membangun diri? Perlu dong. Agar kita di kelas timbul kekompakan, timbul suasana yang baik dalam proses pembelajaran. Oke. Lalu berikutnya peserta didik dapat mengembangkan sikap konsentrasinya. Jadi sikap konsentrasi itu ya dari sedikit kita bina, akhirnya itu menjadi model kita, menjadi passion kita, ya. Kalian harus punya passion sendiri dalam belajar itu. Mungkin yang ini belajarnya asik, yang ini agak asik, lihat berbagai macam tuh model-model gaya belajar ya. Sikap konsentrasi bisa dikembangkan. Lalu berikutnya capaian dari elemen kelimanya yaitu kalian diharapkan bisa berpikir secara kognitifnya, berpikirnya berpikir yang bisa lebih baik ya. Lalu berikutnya afektif ini kaitannya dengan apa? Sikap dalam belajar ya. Jadi tidak hanya pelajaran yang mudah saja yang kita asik belajarnya. Kalau perlu pelajaran yang susah. Pelajaran yang mau contohnya apa? Apa contohnya yang mau? IPA, apa lagi? MTK, apa lagi? Apa lagi contohnya? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Inggris susah juga ya? Susah. Oke. Lalu psikomotor. Psikomotornya juga harus bisa kita tingkatkan agar kita belajarnya lebih nyaman ya. Oke. Berikutnya anak-anakku sekalian,
Bapak nanti akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian pahami ya isinya. Dari video ini kalian akan mendapatkan sebuah informasi-informasi yang berharga bagaimana meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Oke. Bapak Ibu guru dan seluruh Nusantara mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat mengajar masih dalam kondisi pandemi. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang bagaimana cara melatih konsentrasi murid yang sulit fokus saat belajar. Mari kita simak video berikut. Menghadapi murid yang sulit fokus dalam belajar tentu menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Perlu dilakukan pendekatan khusus dan perhatian yang diberikan untuk membantu sang anak. Saat murid kurang fokus saat belajar di kelas di rumah, ia akan kesulitan dalam memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dan kurang komitmen dalam mengerjakan tugasnya. Nah, hal pertama yang dapat guru lakukan untuk mengatasinya adalah dengan mencari cara melatih konsentrasi pada siswa serta mengidentifikasi dan memahami penyebab anak kurang fokus saat belajar. Pada dasarnya, perhatian dapat timbul dari ketertarikan akan sesuatu dan adanya stimulasi. Biasanya, anak-anak akan betah bermain games atau menonton video selama berjam-jam, tapi cepat bosan saat belajar. Kenapa bisa begitu? Menurut para ahli, games memberikan stimulasi yang terus, menyuplai dopamin, kimiawi otak yang berfungsi untuk mengatur fokus. Lalu, bagaimana ya caranya agar guru dapat membuat murid fokus dan berkonsentrasi saat belajar? Berikut ada beberapa cara agar guru dapat membuat murid fokus dan berkonsentrasi saat belajar. Yang pertama, pendekatan individu pada murid. Yang kedua, buat tugas ke dalam beberapa bagian. Yang ketiga, belajar menggunakan video. Kemudian yang keempat, memberikan keyakinan bahwa murid mampu. Yang kelima, memberikan murid time limit. Yang pertama adalah pendekatan individu pada murid. Seorang psikolog pendidikan Anastasia J. Wulandasari menerangkan bahwa dalam pendekatan individu, anak dapat ditanya apa saja yang buatnya. Tapi bertanyalah bagaimana agar ia mau mengerjakan sesuatu tugas sampai dengan selesai. Dengan begitu, guru dapat memulai mencari aktivitas lain yang akan memancing fokus murid. Amati kondisi seperti apa yang dibutuhkan anak ketika ia dapat fokus. Cara yang kedua yaitu pilah tugas ke dalam beberapa bagian. Ya, tugas ya. Anak yang sulit fokus bukan hanya terganggu oleh faktor eksternal seperti teman sekelas, tetapi ada juga faktor dari dirinya sendiri. Ia dapat tiba-tiba berpikir suatu hal lain saat sedang asik mengerjakan sesuatu dan langsung bergerak atau beralih perhatian. Nah, cara mengatasi faktor semacam ini adalah dengan memilah tugas menjadi beberapa bagian. Cara ini dilakukan agar anak tidak terlalu lama berkutat dalam satu hal karena concentration span atau rentang konsentrasi yang terlalu besar akan membuat anak cenderung cepat lelah dan bosan. Beri jeda waktu setelah melakukan satu bagian tugas. Musik yang lembut atau menggunakan timer juga dapat membantu anak untuk diam lebih lama hingga timer berbunyi. Cara yang ketiga adalah belajar menggunakan video. Seorang anak biasanya akan lebih fokus saat bermain games atau menonton video yang menarik. Kegiatan non-screen dianggap sudah tidak menarik lagi bagi anak-anak karena dirasa membosankan, terlebih untuk anak-anak yang sulit fokus. Nah, cara belajar on-screen dapat guru aplikasikan dalam proses mengajar. Saat ini sudah banyak materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk video beranimasi. Guru dapat masukkan video dari beberapa aplikasi artikel berupa video animasi. Saat
proses belajar agar anak dapat memahami materi dengan cara yang berbeda. Tidak hanya itu, setelah melalui ini, anak juga dapat langsung mengukur pemahaman mereka melalui semua latihan yang diberikan. Untuk proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak memotong perlahan. Cara yang keempat yaitu dengan memberikan keyakinan bahwa murid mampu. Dengan adanya rasa percaya diri, konsentrasi anak dipercaya akan naik berlipat ganda. Berikan keyakinan atau kepercayaan diri pada mereka jika mereka mampu mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan dengan baik. Cara percaya diri ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan anak dalam belajar. Mereka akan merasa mampu untuk mempelajari suatu materi atau mengerjakan tugas yang diberikan, maka mereka pun akan melakukannya dengan baik. Kepercayaan diri akan membuat anak berkonsentrasi penuh untuk belajar. Demikian tadi beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk membantu melatih konsentrasi anak agar fokus dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dalam mendidik murid-murid kita di sekolah serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya, anak-anakku sekalian, tentulah kalian punya pengalaman tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Konsentrasi ini. Nah, susah apa? Konsentrasi ini terkait dengan pikiran kita. Ya? Tapi itu juga harus disupport oleh fisik kita yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Kuat. tak akan kuat kamu belajar kalau fisik kamu tidak sehat. Ya? Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya pengalamannya, ada tidak yang pernah punya pengalaman tentang terkait dengan mudah dia berkonsentrasi atau mungkin sulit? Ada tidak kira-kira yang mau cerita? Yang mau cerita tidak? Bang, kursi Rizky, ada punya pengalaman lagi? Ada punya pengalaman Ki? Susah Pak belajar ini. Dan ternyata begitu saya coba bisa. Ada tidak yang punya pengalaman? Nanda? Nah, apa contohnya Nanda? Contohnya apa? Apa? Contoh berkonsentrasi, ada halangan enggak? Atau ada kemudahan enggak yang kamu dapatkan? Pada saat pelajaran apa misalnya? Nah, coba apa? Saat anak-anak ribut? Tak konsen gitu ya. Nah, saat guru menjelaskan tak konsen itu karena apa? Karena anak-anak ribut. Belajar itu perlu suasana yang enak. Kalau ribut, macam mana kita nak bisa paham? Ya. Apalagi ada suara motor, orang lain kita kayak di belakang ada suara truk. Suara ini penting. Itu baru suara, belum lagi kondisi di dalam ruangan, misalkan pandangan kita nih terhadap kawan-kawan, memang kita bersuara besar misalkan, tapi dia membuat gerakan-gerakan yang membuat kita agak risih, tidak nyaman, gitu kan? Itu susah konsentrasi. Kalau diputarkan sebuah media, misalkan, sebuah contoh kita suaranya juga. Kalau suaranya nggak kedengaran, bisa nggak kita memahami? Nggak bisa kan? Suaranya misalkan harus kuat. Nah, ada contoh yang lain nggak kira-kira? Contoh yang lain nggak Kak? Contoh yang lain nggak? Apa yang contohnya? Ya, Bang, ada contoh? Ada contoh nggak kira-kira? Saat kamu belajar, suasananya gimana? Aman, cuma aman, ada masalah. Dia pakai apa? Tidak ada. Oh, tidak. Tidak ada contoh. Tidak ada yang pernah pengalaman. Mahes? Hasan?
Tidak ada. Oke. Nah, oke. Tadi contoh yang ditunjukkan Anda itu ini sangat mempengaruhi ya. Selanjutnya Pak Yani ingin kalian nanti bentuk kelompok, 3 kelompok. Bisa nih, 3 kelompok atau kelompok? 3 ya, 5 orang, 2, 4, 5. Sekarang dimulai dari Putri dulu. A, sebutkan abjadnya ya. Kamu inisial apa? A, B, C, D. Lanjut. Beri 1. A, B, D, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q kan? Nah sekarang udah sadar belum? Kamu berada di rumah apa? ada. Saya ulang. Kamu A. Kamu D, B, D, F, sana. F. Au. Sekarang Bapak akan langsung oke ya. Sekarang Bapak akan beri satu pertanyaan dulu. Betul ya. Akan beri satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab itu jadi ya. Oke ya. Oke pertanyaan ini. Oke. Nih. 2 ditambah 2 sama berapa? 4. Hah? 2. Siapa tadi jawab? Nih. 2 ditambah 2. 4. Kalau Bapak lanjutkan tambah sekian kurang sekian panjangnya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Betul. Tadi kamu di sana apa? B. B. Nah, Betul. sekarang si B yang jawab. Si B yang jawab. Sekarang kita cari. Bila betul. Nah, betul. Pas itu. Nama hewan saja ya. Nama hewan itu nama negara. Nama negara itu nama hewan. Nama hewan berinisial B. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ada Bang Mangga ya? Ada. Belum Bang Mangga. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bang, hidupnya di mana? Bangau berinisial B. Ada di Jogja. yang menjawab huruf B itu siapa? Nanda. Yang menjawab pertanyaan pertama inisial B? Nanda. Nah, itu salah satu contoh kan. Berikutnya, karena kita petakan tadi beberapa kelompok, coba cari kalau tadi nama hewan ya. Ya. Jangan Messi. Kamu sebutkan nama negara atau nama wilayah. Misalnya nama daerah berinisial B. Coba. Kalau kumpulkan. Kelompok kamu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Coba tulis. Nanti tunjukkan Bapak. Nama daerah berinisial B. Jangan presentasikan ya depan ya. Cepat. Bapak kasih waktu 2 menit. Mau depan dulu. Bencong. Bapak
Nama daerah B. Banjarmasin. Bandung. Ditulis. Nanti presentasikan. Apa? Terserah, banyak mungkin yang belum bisa. Beting. Dapat berapa? Enten. Betul. Iya. Apa gitu? Negara tak apa, Pak? Negara. Ya. Penting. Nanti kamu bertanggung jawab tuh dengan daerah nanti. Yang ini. Timbul. Penting. Penting Berapa nih? Dapat berapa? Tak banyak. Apa? Barito, barau. Jangan asal-asal sebut. Kita tahu kan. Kenapa Pak? Penting Pak. Barito lah, barito. Kan ada apa nih? Ada mengingat sini kan? Ada mengingat kan? Ingat fokus apa? Tepuk fokus kita. Ada mengingat, ada mendengar, ada melihat, kan? Ada Kita melatih untuk fokus. Apa fokusnya huruf B ini? Nama daerah berinisial B. Sudah dapat? Dapat jujur dah. Sekarang kelompok kelompok C presentasikan. Apa nama? Tunjukkan. Tulis susah lah. Tulis susah. Coba diri. Coba diri. Ayo presentasikan. Coba. Nah, ini. Kamu Ini ya. Presentasi. Tulis udah besar, Bang. Apa tadi? Coba presentasikan. Apa nama daerah berinisial B yang kalian dapat? Kelompok 3. Apa? Banjarmasin, apa lagi? Bandung. Bangladesh. Di negara. Hah? Penting itu kampung, apa lagi? saya lah Pak. Hah? Banjarmasin. Banjar itu banyak, ada Banjarnegara, ada Banjarmasin. Nah kan? Nah, saya mau tanya, kamu tahu Banjarmasin di mana lokasinya? Jawa. Kalimantan. Kalimantan. Apa? Kalimantan apa? Kalimantan. Mana Banjarmasin? Banjarmasin. Kalimantan. Selatan. Sekarang. Kalimantan Selatan. Lagi enam bahasa. Lanjut kelompok 1. Tunjukkan. Apa nama daerahnya? Banyuwangi. Apa lagi? Bali. Bali. Banjarmasin. Belitung. Brunei. Bengkulu. Batam. Bandung. Wah, bintang kan? Bengkulu itu di mana? Bengkulu di mana? Abes. Bengkulu? Abes. Hah? Di Indonesia. Bengkulu di mana? Kalimantan. Bengkulu itu di Sumatera. Ada dengan provinsi. Oh, cuma kayak apa tadi? Selain pulau apa namanya? Belitung. Itu kira-kira di mana? Pulau Seribu. Ada sebuah pulau namanya Pulau Belitung. Nah, inilah Indonesia kaya. Lalu berikutnya, apa? Apa namanya? Tulis yang besar harusnya. Banyuwangi ya? Banyuwangi itu di mana? Banyuwangi di mana? Jauh. Kalau nyebutkan itu harus tahu dulu. Di mana Banyuwangi? Di Jawa Timur. Masih dari Bandung nih. Bandung di mana? Bandung di mana? Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat. Bandung. Kotanya Bandung. Bandung. Ya, kalau ibu kota Pontianak di mana? Ibu kota Kalimantan Barat. Pontianak. Ini provinsi kota Pontianak. 6 orang lah ya. Kelompok yang putra 6 orang. 6 orang sini. 6 orang sini. 2, 4, 6. Coba. Mantap ya. Oke, sip. Nah, jadi anak-anakku
waktu jualah yang membatasi kita. Dari beberapa pertanyaan tadi itu sebenarnya untuk Bapak berupaya agar otak kalian tuh merespon informasi-informasi yang sifatnya cepat. Nah ya, apakah 2 ditambah 2 atau apa tadi itu termasuk nama-nama daerah, nama apa segala macam. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya contoh yang lain. Meetingnya selesai. Oh, ya gitu. Rekaman bentar lagi. Artinya ini nih melatih kita supaya bisa berkonsentrasi. Ya. Dan banyak cara-cara yang lain yang bisa kalian lakukan dalam melatih konsentrasi. Ya. Nanti kalian temukan caranya. Ya. Kalian temukan caranya supaya kalian bisa intinya agar proses pembelajaran yang kalian hadapi, yang kalian rasakan nanti di kemudian hari itu menghadapi situasi yang menyenangkan, nyaman, asik, gitu kan? Oke. Sebelum penutup, Pak Yani pengen ada 2 ice breaking yang yang kita tampilkan. Pertama, kalau tadi udah apa sih? Tadi tepuk semangat. Kalau ini coba tepuk fokus. Ada berapa tadi? Kalau fokus ada apa? Melihat. Ada apa? Melihat. Mendengar. Baru fokus. Itu adalah bagian dari apa? Iya, bagian dari materi kita ini. Ya. Oke, 1, 2, 3, titik, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, anak-anakku sekalian, berikutnya kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu apa itu tadi? Tentang konsentrasi. Belajar perlu sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasanya? Pertama, fisik kamu harus sehat, fisik kamu harus kuat. Kamu kalau mau pergi ke sekolah itu harus siap sarapan dulu, biar kuat nih, ya, biar sehat, biar energinya banyak. Makanya Bapak sering kalian bawa bekal, bawa lancino, supaya kalian cukup. Kalau energinya cukup, kalian siap belajar apa saja, kan betul nggak? Siap belajar apa saja, mau belajar bahasa Inggris ke matematika, apapun yang kita pelajari siap. Ya. Lalu berikutnya setelah energi kamu dapatkan, kamu punya energi yang cukup dalam kondisi fisik yang sehat, lalu juga kamu perlu menyiapkan diri. Kalau belajar tuh perlu apa? Perlengkapan belajarnya harus ada, suasana kelasnya harus nyaman. Apa lagi? Suasana kelasnya harus nyaman. Punya buku paket, punya buku catatan, punya pen. Kalau belajar malah aja benda tuh, susah. Cuma kita nak nyantat, kan? Ya, bagaimana kita mau mengerjakan tugas? Pen saja nggak ada, buku nggak ada. Semuanya harus siap. Lalu berikutnya kita harus fokus dalam belajar, supaya endingnya yang kita harapkan kita bisa berkonsentrasi. Kalau konsentrasi sudah kita miliki dalam belajar, saya yakin pelajaran apapun pasti enak kalian dapatkan. Ya. Kalau udah konsentrasi juga bagus, belajar banyak masuk, pintar semua anak bapak ini, juara satu rumah. Oke ya. Nah, dan berikutnya konsentrasi itu jangan hanya jadikan label saja, jangan jadikan slogan saja, tetapi jadikan passion kamu dalam kehidupan kamu, dalam aktivitas belajar kamu. Itu supaya kalau perlu yang darah daging sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, kalau ini yang sudah kamu dapatkan, insya Allah pengetahuan apa saja akan kalian temui
ini dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, oke, kita Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, salah tambulan dan segala macam. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, kehilafan itu dari Bapak sendiri sebagai personal sebagai manusia. Kita tutup kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.